Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hari ini 16 Maret 2022, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini lebih jauh. Mari kekasih Kristus, kita bermazmur kepada Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur pasal 95, ayat 6 dan 7. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini, kita sama-sama belajar dari kitab Kejadian pasal 31, ayat 41 dan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Kejadian pasal 31 ayat 41 dan 42. Bagaikan gabus yang akan selalu mengapung kembali di permukaan air, demikianlah orang yang hidup di dalam penyertaan Tuhan tidak akan dapat dikaramkan oleh kesukaran. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Memang hidup ini tidak pernah terlepas dari kesulitan. Selalu ada saja masalah yang datang menghadang atau orang yang berupaya untuk merugikan diri kita. Namun bagi orang yang disertai Tuhan,
Semua tantangan itu sama seperti upaya untuk menenggelamkan sepotong gabus. Setiap kali gabus itu terlepas dari tangan orang yang bermaksud untuk menenggelamkannya, maka ia akan segera naik dan mengapung kembali. Begitu pula dengan orang yang disertai Tuhan. Sebesar apapun kesulitan yang dihadapinya, Tuhan akan membela dan memampukan orang tersebut untuk mengatasi kesukaran yang dialaminya. Hal itulah yang dialami oleh Yakub sebagaimana yang ia utarakan di dalam Kejadian pasal 31. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, selama bertahun-tahun dirinya diperlakukan secara tidak adil oleh Laban, ayah mertuanya. Kerja keras yang Yakub lakukan tidak dihargai. Bahkan ia dimanfaatkan oleh Laban untuk keuntungan dirinya sendiri. Tentu saudara-saudara juga pernah mengalami hal seperti itu. Kita bekerja dengan niat yang baik. Kita bekerja dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap hati kita. Tetapi majikan kita seringkali menyalahgunakan itu kepada diri kita. Kebanyakan majikan kita menggunakan kesempatan memeras tenaga kita dan tidak memberikan hak-hak kita yang sebenarnya. Dan seringkali majikan kita berbicara tentang kebenaran, takut Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka tidak melakukan seperti yang terjadi pada diri Yakub. Namun karena Allah menyertai dirinya, maka setiap kesulitan yang dirancangkan oleh Laban justru membuka pintu berkat Allah bagi Yakub. Dengan kata lain, memang hidup ini tidak terlepas dari kesukaran. Namun bagi orang yang disertai Tuhan, semua kesulitan malahan akan menjadi tumpuan untuk mengalami berkat yang lebih besar. Kekasih-kekasih Kristus, seberat apapun tekanan yang datang kepada kita silih berganti. Jikalau saudara percaya, saudara punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, maka saudara harus ingat bahwa sesungguhnya sekali-kali Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan diri Anda. Kembali kepada pribadi kita. Maukah kita taat setia kepada panggilannya? Maukah kita taat dan setia hidup di dalam pemeliharaannya? Di dalam genggaman tangannya berdasarkan kehendaknya, bukan pikiran kita. Saya percaya, kekasih-kekasih Kristus, bahwa kalau kita bergantung berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan dikecewakan, bahkan dipermalukan. Tetapi seringkali kita sendiri yang bertindak meninggalkan Tuhan, yang akibatnya kita sendiri dipermalukan oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita belajar dari seorang Yakub. 20 tahun dia harus mengalami penderitaan oleh ayah mertuanya. Tetapi dia tetap bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhannya. Sebab itu saya mengajak kekasih-kekasih Kristus, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan mau disogok oleh kenyamanan sesaat oleh dunia ini. Jangan mau mendengarkan kata-kata orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadinya. Lalu Anda yang dirugikan. Tapi mari pagi hari ini kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita ikut Tuhan,
kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pembelaku yang tidak pernah meninggalkan diriku. Di dalam setiap keadaan, Engkau senantiasa menyertai kami. Di setiap kesulitan, tangan-Mu selalu menopang diri kami. Dengan tangan yang tidak pernah mengenal lelah, dan yang kuasanya tidak terbatas itu, Engkau menopang hidup kami. Itu sebabnya apapun kesulitan yang kami hadapi, kami yakin di balik semuanya itu, Engkau tidak pernah membiarkan diri kami menghadapinya seorang diri. Namun Engkau pasti akan menolong dan memulihkan hidup kami. Di dalam kasih setia-Mu, kami hidup berkemenangan. Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Engkau menuntun diri kami dan memampukan kami untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan hikmat-Mu. Dengan penuh kesetiaan, Engkau menyertai diri kami dan tak pernah meninggalkan kami. Di dalam kesetiaan-Mu itu, kami merasakan damai sejahtera. Di dalam penyertaan-Mu, kami mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan tuntunan firman-Mu dalam Roh Kudus-Mu, agar kami boleh berjalan seperti apa yang Engkau mau ke dalam tangan-Mu, dan kami mempercayakan masa depan kami ke dalam kebaikan-Mu. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya. Kami datang kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus dosa dan semua kejahatan-kejahatan kami, yang menebus diri kami, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang tidak bercacat celah. Tubuh-Mu terpecah-pecah untuk kami. Sebab itu kami bersyukur, ya Allah, kebaikan-Mu yang nyata pada hari ini dan selamanya. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas semua keluarga hamba ini. Biarlah dari pagi ini sampai malam hari, kami mohon Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Pimpin kami kepada kebenaran-Mu, bahwa kami berjalan seperti kehendak-Mu. Semua tugas pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami percaya jikalau Tuhan turut bekerja di dalamnya, maka segala sesuatu kami akan kerjakan dengan baik. Sekalipun sulit, kami percaya bahwa pasti akan berhasil. Sebab itu Tuhan, berkatilah setiap pribadi kami. Berkati hidup rumah tangga kami. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan. Berkati pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba berdoa pagi hari ini spesial kepada anak Yan Karubaba
di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya pada hari ini. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan Yan, membuat Yan semakin mengasihi Engkau, semakin membuat Yan hidup takut akan Tuhan. Biarlah Yan boleh bergaul dengan anak-anak di dalam kebenaran, pakai hidup Yan menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kedua orangnya, Bapak Obed Karubaba dan istri, serta semua keluarga besar mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang hari ini berulang tahun, yang tidak bisa hamba sebut nama mereka. Tuhan memberkati mereka. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia mengajar mereka untuk terus memperhitung hari-hari ke depan, apa yang telah mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan, hingga hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa jikalau ada di antara saudara-saudara hamba yang sakit, Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Apapun sakit penyakit yang mengganggu mereka, baik itu oleh perbuatan pekerjaan si jahat atau kelegahan daripada diri sendiri, hamba ikat dan cabut setiap bibit-bibit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan ilahi, kesembuhan Allah, darah anak domba Allah mengalir, menguduskan, menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan yang mereka perlu. Buka jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hidup rumah tangga dengan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Menjadi dasar hidup rumah tangga semua keluarga-keluarga hamba. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur, dan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Kepada hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Allah, pimpinanmu, bimbinganmu bagi hambamu Ibu Yuliana Tan. Pakai hidupnya untuk terus menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu, kepada banyak orang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini urapan baru menyertai hambamu di dalam damai sejahtera sukacitamu. Kesehatan terbaik Tuhan sediakan kepadanya. Bahkan hamba tetap terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, menolong anak kekasihnya, Bapak Martinus Silvanus Mole, yang berada di Bintuni. Biarlah kekuatan Tuhan menjamahnya. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh daripada hambamu, memperbaiki setiap organ-organ tubuh yang terganggu secara fisik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan, kesembuhan terjadi kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati makan, minum, obat-obat yang dikonsumsi oleh hambamu, diberkati, dikuduskan. Semua tim medis yang menangani, Tuhan juga berkati dan jauhkan kelalaian, kesalahan-kesalahan. Tuhan memberkati. Berikan kekuatan kepada istrinya, kepada semua keluarga. Dan biarlah mereka percaya bahwa tangan Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan hambamu, Bapak Martinus Silvanus Mole, yang ada di Bintuni. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, berkati hambamu Ibu Yuliana Tan menjadi berkat.
Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan bawa hidup hamba-Mu untuk terus taat dan setia kepada kehendak-Mu. Apapun yang tidak ia paham, tidak mengerti, Tuhan singkapkan kepadanya. Dan nyatakan maksud rencana-Mu dari hidupnya ya Allah. Hingga dia boleh berdiri dengan kekuatan-Mu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi orang tua tercinta. Oma Aneke Ka Engke dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi anak-anak kekasih Angela, Anissa, Heaven, Glory. Bahkan cucu tercinta Elgire. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan anak cucunya. Biarlah hidup mereka berkenan kepada Engkau. Setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat, orang-orang jahat yang mengikat mereka di dalam sistem kehidupan mereka dengan kuasa-kuasa yang jahat, hamba putuskan dan hancurkan semua sistem-sistem itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh kedagingan yang mengikat mereka, yang membutakan mata hati mereka, hamba putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba merebut mereka kembali untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan turun atas kehidupan anak cucu dari hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya kuasa darah anak domba Allah yang telah tercurah di Kalvari, tangan Kristus yang berlubang paku, menjamah dan membebaskan, menyembuhkan, memulihkan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi pelihara mereka, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Tuhan Yesus buat mereka berhasil dalam tugas pekerjaan, pendidikan dan pertumbuhan daripada Elgire diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa untuk kedua hamba-Mu, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin. Bawa kedua hamba-Mu untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Sekalipun banyak tantangan yang mereka hadapi, biarlah kekuatan-Mu memberikan semangat bagi mereka berdua. Biarlah pelayanan mereka lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hidup mereka yang diberkati menjadi berkat. Kepada anak-anaknya Tuhan memberkati. Tuhan yang terus menyingkapkan hal-hal yang benar. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka sudah kerjakan Tuhan terus berikan yang terbaik. Mungkin belum tepat, tapi Tuhan kami percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik kepada anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak mereka dapat terus hidup bersyukur kepada Engkau, taat setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka seperti untuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati pertumbuhan, tumbuh kembang daripada kedua cucu mereka, Gracia dan Rafael. Tuhan memberkati. Tuhan bawa kedua cucu ini untuk hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, menjadi kebanggaan kepada orang tuanya, kepada oma opanya, dan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas hamba-Mu Bapak Christian Patiran dan Ibu Uce Lololuan yang ada di Jayapura.
Pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, yang berada di Manokwari. Terima kasih kekuatan yang Tuhan nyatakan atas hidupnya. Pakai hidupnya untuk senantiasa menyatakan kasih anugerah-Mu, untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada. Kekuatan Tuhan bersama-sama dengan dia, dan kekuatan Tuhan juga yang memampukan ia untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Lengkapi dia semakin luar biasa, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar hidupnya menjadi berkat bagi orang tua kekasih Ibu Nona, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi, menjadi berkat kepada anak-anak kekasih Robi, Violin, Jonathan, Karen, dan juga semua kemenakan-kemenakannya. Semua saudara bersaudara, diberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, sekalipun banyak tantangan yang harus ia hadapi, seperti Yakub 20 tahun tantangan terjadi, hamba-Mu juga akan bersama dengan Engkau. Maka tantangan bukanlah tantangan, karena kekuatan-Mu bersama-sama dengan dia. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus taat dan setia kepada firman-Mu, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang tua kekasih Omadin yang berada di kota Ambon, kepada anak kekasih Renata, kepada orang-orang yang dicintainya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah pribadi hamba-Mu Ibu Ros Wairata tidak berdiam diri, tetapi bertindak melangkah untuk menyatakan kasih anugerah Tuhan kepada banyak orang di tempat pekerjaannya, dimanapun ia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hidupnya hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang semakin taat dan taat. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengarkan dan bertindak, mengaplikasikan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupannya, hingga ia terus kuat berdiri dengan pertolongan Roh Kudus, menjadi berkat bagi suami tercinta Bapak Heri Taruk Datuk dan ketiga anak kekasih Shalom, Godwin, dan Hersia. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup rumah tangga ini berkenan kepada Engkau, ya Allah. Pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya Auri. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu melangkah dalam kebenaran demi kebenaran, menyatakan kebenaran demi kebenaran, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri, kepada anak tercinta Seva Auri, dan menjadi berkat bagi keluarga besar mereka. Auri dan Syahaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran terus hidup di dalam kehidupan hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Lia Tarigan
Dimanapun berada pada pagi hari ini, Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Lia Tarigan, menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dicintainya. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biarlah kekuatan kesehatan yang terbaik melimpah-limpah atas hidup pribadinya. Biarlah Tuhan dimanapun ia berada, ia menyatakan kasih anugerah-Mu. Tantangan bukan menjadi masalah bagi pribadinya untuk menyatakan kasih-Mu. Sebab Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan pribadinya seorang diri. Berkat-Mu turun atas hamba-Mu Ibu Lia Tarigan, jasmani dan rohani, kesehatan terbaik melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Mega Kristi, dalam nama Yesus, yang ada di Manado ataupun di mana saja berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup berkenan kepada Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan-Mu membuat dia berdiri sebagai penolong yang luar biasa kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga kepada banyak orang. Kesehatan terbaik turun atas hamba-Mu siang dan malam, dan berkat-Mu melimpah bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur buat hamba-Mu. Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy, yang ada di Maluku. Tuhan tolong berkati hamba-Mu, pimpin hamba-Mu untuk terus hidup berkenan kepada Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Freddy Nampasnea, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu berkenan kepada Engkau, mengandalkan Engkau setiap saat. Tantangan-tantangan, masalah-masalah yang sedang dihadapi, biarlah Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara dengan mereka-mereka yang berniat jahat kepada hamba-Mu dan keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala niatnya jahat yang dilontarkan kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea dipatahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membela perkara daripada Bapak Freddy Nampasnea. Tuhan buktikan pada saat hamba-Mu berdiri dalam kebenaran, pembelaan-Mu nyata atas pribadinya. Dalam nama Yesus, berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Tuhan, berkati terus hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas mereka. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Levinus S. Doan Siba, dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, pimpin, bimbing hamba-Mu untuk terus berdiri dalam kebenaran demi kebenaran, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi istri kekasihnya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, dan Tuhan terus memberkatinya. Pekerjaan yang dibutuhkan hari-hari ini Tuhan buat berhasil. Nyatakan kasih kuasa-Mu hingga hamba-Mu boleh mendapat berkat seperti yang Tuhan sediakan kepadanya. Pakai hidup hamba-Mu Bapak Levinus S. Doan Siba menjadi berkat bagi banyak orang, teristimewa untuk tanah Papua ini, untuk kota Manokwari, untuk hamba-hamba-Mu di pegunungan Arfak. Pakai hamba-Mu menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada hamba-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-hambamu di dalam semua pergumulan pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan, pendidikan-pendidikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhan, biarlah perlindungan-Mu nyata atas bangsa, negara kami, untuk tanah Papua, untuk setiap daerah yang kami tinggal. Dan hamba tetap berdoa bagi kota Manokwari sebagai kota Injil. Biarlah kebenaran-Mu dinyatakan atas kota Manokwari ini. Pemulihan terjadi bagi setiap orang yang menginjak kaki di kota Manokwari. Biarlah mereka membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah hidup mereka. Setiap pekerjaan si jahat yang membohongi mereka, yang mengikat mereka terikat dengan hal-hal dunia, hamba putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba merebut jiwa-jiwa ini untuk kerajaan surga. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nampak atas hidup mereka dan kota ini menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapa Pendeta Yan Philip Samori, pimpinan Yayasan Eden House. Tuhan memberkati hamba-Mu dan semua rekan-rekan di dalamnya. Berkati mereka untuk terus menyatakan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak cucunya, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran demi kebenaran terus keluar dari hidup pribadinya dan hidup rumah tangganya. Diberkatilah hamba-Mu, Bapak Yan Philip Samori dan semua keluarga besarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus yang hidup, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Kekasih Kristus, mari. Jangan kita mau hidup di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, ingat, Tuhan Yesus pembela kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita yang meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu pesan saya, tetap taat setia, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetap membangun hubungan yang intim lewat doa dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, disiplin protokol, dan andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.